of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang juga membahas Zodiac Killer. Jika kalian belum menonton, silahkan tonton dulu video sebelumnya agar kalian bisa mengikuti dengan baik video ini. Berikut ini alasan kenapa Zodiac Killer sulit untuk ditangkap. Ya, kita semua tahu bahwa tahun 1960-an itu teknologi tak semaju sekarang, di mana kita bisa mengakses informasi dengan mudah. Pada saat era Zodiac Killer, CCTV belum banyak terpasang di sudut-sudut kota. Belum lagi, sedikitnya saksi mata yang melihat menjadikan alasan mengapa sulit untuk mengungkap identitas, apalagi untuk menangkapnya. Korban-korban yang selamat dari penyerangan pun tidak secara jelas melihat wajah Zodiac. Mike yang matanya dikaburkan oleh cahaya senter, dan Brian yang hanya melihat Zodiac dengan sebuah topeng. Ini adalah alasan kedua yang membuat Zodiac sulit untuk ditangkap, yaitu lokasi penyerangan yang jauh antara korban satu dan korban lainnya. Ada 4 kasus penyerangan yang dilakukan oleh Zodiac, 2 di Vallejo, 1 di Napa, dan 1 lagi di San Francisco. Jarak antar daerah tersebut lumayan jauh. Jarak antara Vallejo ke Napa itu sekitar 23 km. Lalu jarak Napa ke San Francisco itu sekitar 75 km. Dan perlu diketahui, setiap daerah itu memiliki daerah otoritas kepolisian masing-masing. Jadi setiap kasus ditangani oleh pihak kepolisian yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Juga pada era itu, untuk saling berbagi dokumen sangatlah sulit. Tidak adanya fax dan tidak adanya internet membuat penyelidikan menjadi terhambat. Saat kita mengikuti kasus-kasusnya, penyerangan yang dilakukan oleh Zodiac terlihat sangat sempurna. Bahkan meninggalkan beberapa bukti yang menyesatkan polisi. Belum lagi dengan sandi siper yang dia buat yang membutuhkan waktu 50 tahun lamanya untuk bisa dipecahkan. Itu membuktikan bahwa Zodiac bukanlah orang yang bodoh. Kebanyakan kejahatan yang terjadi berawal dari motif, seperti dendam, kecemburuan, hutang piutang, dan lain-lain. Namun, berbeda dengan Zodiac, dia membunuh korbannya secara acak dan tidak adanya motif yang jelas. Walaupun awalnya polisi bisa menentukan motif penyerang atas kasus yang terjadi, namun itu terbantahkan dengan surat-surat Zodiac yang datang di kemudian hari. Satu hal lagi yaitu Zodiac hampir tidak pernah mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Walaupun pada kasus Paul Stine, dia mengambil dompet super taksi itu yang membuat polisi berpikir bahwa itu adalah kasus perampokan yang biasa terjadi. Setelah polisi membuat sketsa wajahnya, banyak sekali informasi yang datang dari masyarakat yang melaporkan bahwa si Anu, si ini, si itu adalah Zodiac, yang membuat polisi kewalahan menyelidiki satu persatu suspek. Bahkan temanku sendiri kucurigai sebagai Zodiac Killer karena mirip. Belum lagi banyaknya surat-surat palsu yang datang dan prank. Contohnya prank yang terjadi di acara KGO Jim Dunbar yang disebut media sebagai penipu belaka. Jadi, pada saat penembakan Paul Stine di Jalan Raya Washington, dia beberapa menit masih berada di taksi atau di dekat taksi. Mungkin dia sedang melakukan sesuatu, entah menghilangkan jejak atau yang lainnya. Lalu akhirnya dia pergi, dan itu dilihat oleh seorang remaja dari jendela rumah di seberang jalan, yang menjadi cikal bakal sketsa wajahnya dibuat. Di sisi lain, keberuntungan berpihak padanya.
ketika seorang polisi yang sedang patroli setelah penembakan melihat dia yang sedang berjalan. Namun, polisi itu tidak menghentikannya karena radio yang disiarkan pada saat itu menyatakan bahwa pelaku adalah orang berkulit hitam. Jadi, polisi itu membiarkannya pergi begitu saja. Dan beberapa menit kemudian, radio mengkoreksi bahwa pelaku adalah berkulit putih. Namun, itu sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, Zodiac mengirimkan surat yang meledek polisi. Para ahli psikologi mengatakan bahwa pembunuh berantai akan berhenti membunuh saat mereka terpenjara atau meninggal dunia. Namun, itu tak sepenuhnya benar. Menurut FBI, mereka akan berhenti ketika sesuatu mengubah hidup mereka. Yap, itulah yang terjadi pada Zodiac Killer. Kemungkinan ia sadar atas aksinya pada penembakan Paul Stine yang hampir membuatnya tertangkap. Dan mungkin jika saja ia meneruskan penyerangan baru, mungkin itu tidak akan semulus penyerangan sebelumnya. Setelah pembunuhan Paul Stine, tidak ada lagi korban baru Zodiac yang dikonfirmasi oleh polisi. Lagi pula, menurutku pribadi, Zodiac ini sebenarnya tidak benar-benar terobsesi pada pembunuhan, tapi lebih kepada ketenaran. Terlihat, setelah pembunuhan terakhirnya, Zodiac masih tetap aktif mengirimkan surat-suratnya selama 5 tahun ke depan, yang membuat dia menjadi pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat. Walaupun ada yang ditetapkan sebagai tersangka utama, namun tidak ada yang pernah dituntut atau dihukum dalam kasus ini. Karena tidak adanya bukti konkret yang bisa membawa para tersangka ke meja hukum. Dan baru-baru ini, polisi menemukan DNA dari air liur yang berada di bawah perangko surat Zodiac. Namun, DNA tersebut tidak pernah cocok untuk para tersangka. Bisa saja Zodiac menggunakan air liur anjingnya atau membeli air liur seseorang, lalu kemudian dia gunakan untuk menempelkan perangko. Ya, bisa saja begitu. Semua kemungkinan bisa terjadi. Walaupun di kemudian hari polisi bisa mengungkap identitas Zodiac, tetap saja Zodiac tidak bisa diadili atas kejahatannya. Karena kemungkinan pelaku sudah meninggal, mengingat kasus ini sudah lebih dari 50 tahun lamanya. Dan pada saat penyerangan pertama, pelaku diperkirakan berusia 30-35 tahun. Itulah beberapa alasan yang sudah saya rangkum tentang kenapa Zodiac sulit untuk ditangkap. Jika kalian menyukai video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan.